takrib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Paslun utawi kelaiki iku pasal sawiji. Wa juludul maitati lan utawi pirang-pirang kulit bangke. Tadburu iku suci ya julud dibagi kalawan sabab disamak illa jildal kalbi angin kulit asu. Asu bahasa Simul ya, mencek bahasa Nangger anjing. Wal khinziri lan celeng babong. Wama tawallada min huma lan barang tawallada kang mana kiamat min huma saking iya karone al kalbi wal khinzir aw min ahadihima atawa saking salah sawijine iya al kalbi lan khinzir. Wa asmul maitati lan utawi tulang bangke wa sya'ruha lan rambute iya maita najsun iku najis ilal adamiya angin anak Adam. Wallahu a'lam. Atosna ini satu pasal pada menyatakan ain-ain yang najis dan perkara yang bisa suci dengan sebab disamak dan yang tidak bisa suci. Wa juludul maitati dan kulit-kulit bangke semuanya tadburu dibagi itu bisa menjadi suci dengan cara disamak. Kulitnya kulit bangke, baik bangke daripada binatang yang dimakan dan tidak dimakan. Binatang yang dimakan seperti kambing, boga embe, ujungnya padahal mata teh embe Garut, maaf, baik. Yang disebut bangke itu yang mati bukan dengan sebab disembeli, ada di berpuncit mah lain bangke, belum nama saja. Yang mati yang bukan dengan sebab disembeli itu namanya bangke. Itu maka hukumnya najis. Dengan demikian maka kambing yang mati konyol, mati bangkal tidak bisa dimakan, tetapi kulitnya bisa menjadi suci dengan cara dibag. Dibag itu disamak karena yang ada empat perkara yang bisa mencucikan sesuatu. Yang pertama air, yang kedua tanah, yang ketiga dibag, dan yang keempat takhallul.
buntut urang najis, mutan najis, kakenaan ku najis. Eta buntut bisa jadi suci dengan cara disiram air. Jadi air itu alat mensucikan. Kita punya alas kecil. Ketika kita mau sholat, kita tidak mendapatkan air, maka kita bertayamum. Tentu saja yang digunakan adalah tanah. Nah, tanah ini merupakan alat mensucikan. Kemudian dibab, seperti kulit daripada binatang yang sudah menjadi bangkai, itu bisa kita dibab agar menjadi suci. Caranya mendibab itu, ya, caranya lemak-lemak yang ada pada kulit itu dihilangkan dengan apa saja daripada perkara yang kasar. Dan di sini dikatakan bahkan boleh dengan tai burung, tai manuk, karena tai manuk itu pati kasarnya, kusi, kudunata, lemak-lemak, banyak lemaknya kulit. Maka kulit itu bisa menjadi suci. Tapi kulit nangungkul, ari bulu lama itu. Jadi kalau kita menemukan kambing yang mati, kemudian kulitnya mau kita sucikan, caranya dengan cara dibak. Si kulit itu bisa menjadi suci, adapun bulunya tidak. Karena yang menjadi suci itu kulit, terkecuali masih ada 2 atau 1 helai rambutnya, bulunya, ya kalau itu tetap hukumnya najis tetapi dimaafkan. Saya dikerok atau digulung kan? Terserah kan, pokoknya lembungan dilegitkan. Terserah mau apa mau. Atau digulung mamut dia kulitnya digigit. Ada pernah orang bertanya, saya pernah katanya ngelihat kiai sholat sejadahnya itu kulit kambing. Gerakan ari eta mah lain embe pae. Eta mah embe anu dipeuy kita mah jeung bulu-buluna oge suci eta mah. Jeung eta teh kudu dibak deui. Jela kami wal khinziri, terkecuali kulit anjing dan kulit babi. Eta mah jenteng di kumaha ge mau bisa jadi suci. Wa ma tawallada minhuma, dan yang terlahir daripada anjing dan babi. Yang terlahir daripada anjing dan babi itu bagaimana maksudnya? Terlahir dari anjing dan babi. Ari kitu mah ayeuna bagong lalakina ngawin, bagong awewena, kemudian keureun terus anakan. Eta mah anak bagong. Ieu mah lain anak wa ma tawallada minhuma itu begini. Babi betina, anjing jantan. Tuh babi betina dikawin sama anjing jantan. Bapaknya anjing, emaknya bagong. Ngajulu. Itu adalah matawallada minhuma, yang terlahir daripada keduanya. Jadi sama. Jadi mandalung eta. Mandalung, bapana anjing, mana bagong. Lain jadi baby sister gitu. Itu tidak bisa didibak. Aw min ahadihima, atau dari salah satu daripada keduanya.
daripada babi dan anjing. Anjing atau babi tuh kawin jeung sato anu suci, seperti misalnya aya anjing bader euy. Eta anjing bader kunaon ngadeukeutan wae ka anak-anak embe. Horeng teh keur ngincer embe. Dari aya genep embe teh. Eta anu hiji eta embe teh bodas halus teh kita mana kos Cina. Diincar aku anjing. Kulantaran leukeut lila-lila mabeunang dikawin. Embe awe jantannya dikawin eta ku anjing. Kereuleuh tambe. Anakan nu jadi anakna rek mangrupa embe atau rek mangrupa anjing sama saja hukumnya najis sarua jeung anjing. Kenapa? Karena mengikut kepada asal yang rendah. Sebab kiai nayanya ada kaidah di dalam agama kita, khususnya dalam fikih, yajma'ul far'u fintisabin aba wal umma firriqi wal huriyah wa zakatil aqwa wa dinil ala walladzi ishtadda fi jasain wadiyah wa khasil aslaini lijan wa dhibha wa nikahan wal aqli wal huriyah. Artinya yajma'ul far'u fintisabin aba, mengikut anak intisabin di dalam masalah nasab abah kepada bapaknya. Jadi anak teh niru ka bapak dina masalah nas bin bapak mual bin bin bapak. Anu sanajan kitu lamun masalah talqin mah ulah ka bapak talqin. Misalnya anu maot teh ngaranna teh Supulan. Katakanlah yang matinya itu umpamanya si Jaid. Yang matinya itu mayitnya itu namanya si Jaid. Bapaknya namanya Amar. Sementara emaknya namanya Pulana. Dalam masalah talqin, ya Zaid jangan bin Amar, tapi ya Zaid bin Pulana. Kainduk ilmu masalah talqin mah. Tetapi di dalam masalah nasab anak mengikut bapak. Wal umma firriqi wal huriyah, dan mengikut ibu di dalam masalah perbudakan atau merdeka. Misalnya begini, ada seseorang mengawini budak. Yang dimaksud budak itu adalah perempuan yang terbelenggu dengan perbudakan. Ini kita ini di antara kita ada yang kawin dengan budak, hamil, kemudian melahirkan seorang anak. Anak ini dihukumi dengan hur atau dihukumi dengan rik. Anaknya dihukumi dengan anak merdeka atau anak yang terbelenggu dengan hukum budak. Maka jawabannya tergantung ibunya. Kalau ibunya budak, anaknya pun budak. Wasakatil akhaf di dalam masalah zakat itu mengikuti yang lebih ringan. Oleh sebab itu maka kalau misalnya aya onta kawin jeung sapi. Onta kawin jeung sapi, luhuran onta luhuran sapi, luhuran onta. Dina hargana ge mahalan orta. Onta kawin jeung sapi, paling sakali tuh.
berpuluh-puluh kali da ontana loba sapina loba. Tah eta hasil perkawinan sapi dan onta itu zakatnya harus onta atau sapi? Maka jawaban al-akhaf yang lebih ringan tentu saja sapi. Wadinil a'la, di dalam masalah agama mengikut kepada yang lebih tinggi. Mun aya orang nangger, lalakina orang nangger goblok dah. Lempang ke Israel. Sakitu keur perang. Kawin ka urang ditu. Israel adalah kafir kita. Kalau kita kafir kita yang boleh kita nikah. Kan Yahudi tah kawin nih orang itu. Boga anak. Eta anakna secara hukum Muslim atau Yahudi? Jawabannya tentu saja mengikut kepada yang lebih tinggi. Antara Yahudi jeung Islam urang mana? Urang Islam, karena al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Maka anaknya dihukumi dengan hukum Muslim orang Islam. Di dalam masalah dia itu malah kepada yang lebih tinggi. Di dalam masalah asal itu mengikuti kepada yang lebih rendah. Jadi seperti tadi, kalau kambing kawin dengan anjing, ngikutnya tentu saja kepada anjing, karena anjing lebih rendah ketimbang kambing. Di dalam masalah nikah ngikut kepada yang lebih rendah. Seperti misalnya kafir kitabi nikah dengan kafir wasani. Kafir kitabi seperti Yahudi yang punya kitab, Nasrani yang punya kitab, kawinnya dengan penyembah berhala. Kemudian anaknya, kalau kafir kitabinya boleh ini nikah, itu anaknya boleh atau tidak? Mengikut kepada yang lebih rendah. Dalam hal ini kafir wasan yang penyembah, tidak boleh berarti itu apa dinikahi. Tinggal ada satu lagi bagaimana ini bicara dalam masalah asal itu mengikut kepada yang lebih rendah. Kemudian di dalam masalah udhiyah juga mengikut kepada yang lebih rendah. Boga embe, eta embe hebat, eta lalakina eta embe teh badot embe na. Tuh, teh kira-kira eta ngawin meong dikawin embe. Eta anak hasil kawin silang antara kambing dan harimau. Itu tidak bisa dipakai kurban, tidak bisa dipakai akikah. Nah, kemudian hal ini mencakup kepada gajah tadi yang satu itu yang najis, yang satu lagi binatang yang suci, termasuk manusia. Seperti contohnya, kalau ada anjing mengawini seorang perempuan, ayah bejananya keur menok di Sukabumi, ayah bejana kan awe dilinuhan ku anjing. Cenama pakai kaca, cenama pakai alat kaca, jadi anjing didaekeun. Maka anak
hasil kawin silang antara anjing jantan dan manusia perempuan, itu hukumnya najis. Meskipun rupanya rupa manusia. Anu we dikawin ku anjing lalakina ngalahirkeun anak tapi mangrupa jelem, najis hukumna. Meskipun bentuknya sama seperti manusia, tetapi meskipun najis itu najis yang dimaaf. Seandainya kita bersentuhan dengannya, maka tidak harus disertu. Itu menurut Ibnu Hajar. Tetapi menurut Imam Romli, kalau berbentuk manusia, meskipun anak hasil dari kawin silang anjing dan perempuan daripada manusia, itu tetap hukumnya suci karena posturnya berbentuk manusia. Firman Allah, walaqad karramna bani Adam. Itu yang suci dengan yang suci dengan yang lain. Bagaimana kalau yang suci dengan yang suci? Seperti misalnya contohnya banteng suci, banteng kawin jeung sapi, barang maju teh tak kunaon anak teh dua man pos artis si alroge kasepna eta ku budak hasil perkawinan banteng jeung sapi, emaknya suci, bapaknya suci, binatang suci, anak bapakna binatang suci, mana binatang suci. Kan anakna mangrupa jelema. Kumaha suci atau henteu? Jawabannya tentu saja karena bapaknya juga suci, emaknya juga ya coba permasalahan itu karena bapaknya kan bisa dipuncit, mana bisa dipuncit, eta anakna anu mau berpajima bisa dipuncit dan tentu. Jawabannya biar berbentuk manusia tetapi anaknya bisa dipuncit. Bisa dipotong meskipun ia hafal Al-Quran. Bapakna sapi, mana sapi ngan anakna eta anakna jelema lain tetap anakna cuma berbentuk manusia. Meskipun dia hafaz Al-Quran tetap bisa dimakan. Kira-kiranya ya Allah, yang bisa dikatakan meskipun dia mahir dan fasih di dalam berkhutbah, di dalam masalah fikih tidak ada kata lucingan, lana khatibun shalla binal idal akbar wa du'aina bi. Kita mempunyai seorang khatib, artinya yang membaca khutbah, dan dia sholat bersama-sama kita, sholat Idul Adha. Tetapi setelah itu kita potong bersama-sama untuk dijadikan eta tuh khatib naon anu kitu. Jawabna khatib yang demikian adalah binatang hasil perkawinan antara kedua binatang yang suci, tetapi binatang tersebut berbentuk manusia. Wazul maitati wa sya'ruha najsun. Wazul maitati, tulang daripada bangkai
Wasya'uha dan bulunya najun itu hukumnya najis. Buku ali bangkai nama. Yang dimaksud dengan bangkai itu adalah yang mati tanpa bukan dengan sebab disembelih secara syar'i. Jadi dipencit oke, tapi lamun teu lain pencitan salah tetap bangkai. Tapi mana contoh lainnya dipencitan dia dicolok beungeungna. Itu bukan sembelihan sara bangkai kan. Jadi bangga buka pipa apa pipa bisa pakai ngarokok. Hah? Pipa semua pipa apa pipa? Pipa ya, pipa bangga. Pipa dari gading gajah. Gajahnya gajah. Dengarin. Itu naik. Jika tuh kita mana ngarep, beberapa ngarep mana kecure batu, ditambahan deh ku. Etana penyambungnya daripada najis. Pakai kebanggaan. Nggak pun najis teh. Ilal adamiyah terkecuali anak Adam yani manusia. Karena anak Adam itu rambutnya suci, semuanya suci, tanpa kecuali sampai dengan kalau anak Adamnya itu juga orang kafir tetap suci. Siapa pae, tak enggeus pae, nak enggeus kejam, pae mungen eta, ada mungen nyapa, jaga pae lagi di note robo barok. Nyawa teh kan memeh pae, nah eta borokna ka bawa pae. Bisa harmungan. Urang tanu pisan urang nya kapaksa urang. Kacabak urang teh naon suci. Panaya firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najasun. Oh, kalau itu yang dimaksud adalah najis i'tiqad, bukan najis tubuh dan badannya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.